Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis QoS jaringan SDN pada topologi mesh menggunakan Mininet dan ONOS controller. Di mana anggota kelompok 5 yaitu Fadli Firman Saputra dengan NIM 110.190.014, Kania Pratnaskar Devi dengan NIM 110.1194341, dan saya Muhammad Syarja Setiawan 110.119.297. Pertama, pendahuluan. Latar belakang, saat ini dunia sudah memasuki perkembangan era digital dan teknologi, di mana salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan teknologi ialah jaringan komputer. Semakin banyak pengguna komputer, maka infrastruktur yang dibutuhkan juga menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, perlu ditingkatkan infrastruktur pada jaringan yang sudah ada saat ini karena masih menggunakan jaringan tradisional. Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul paradigma baru bernama Software Defined Network atau SDN. Konsep Software Defined Network yaitu memisahkan antara data plane atau digunakan untuk mentransfer data antar perangkat dan control plane atau digunakan untuk mengontrol pergerakan data. Berdasarkan masalah di atas, kami akan melakukan pengujian infrastruktur menggunakan topologi mesh pada jaringan SDN menggunakan Mininet dan ONOS controller. Parameter yang digunakan untuk pengujian yaitu dengan melakukan analisis quality of service berupa throughput, packet loss, delay, dan jitter. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara merancang topologi mesh menggunakan Mininet. Untuk yang kedua, bagaimana cara menghubungkan Mininet dengan ONOS controller. Dan yang ketiga, bagaimana hasil quality of service topologi mesh pada jaringan SDN. Tujuan dan manfaat, yang pertama, mengetahui cara merancang topologi mesh menggunakan Mininet. Yang kedua, mengetahui cara menghubungkan Mininet dengan ONOS controller. Yang ketiga, menganalisis hasil quality of service topologi mesh pada jaringan SDN. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, topologi yang digunakan adalah topologi mesh. Yang kedua, simulasi dilakukan dengan menggunakan Mininet pada Ubuntu. Yang ketiga, controller yang digunakan yaitu ONOS controller. Yang keempat, rancangan jaringan dibuat dalam skala kecil. Serta yang kelima, parameter QoS yang digunakan yaitu throughput, packet loss, delay, dan jitter. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan yang pertama, studi literatur, mengumpulkan dan mempelajari dari artikel atau buku yang berkaitan dengan cara kerja SDN, Mininet, dan ONOS. Selanjutnya ada perancangan sistem, di mana melakukan instalasi Mininet pada Ubuntu, perancangan topologi pada Mininet, dan menghubungkan Mininet dengan ONOS. Lalu yang terakhir, simulasi dan analisis, di mana simulasi dilakukan menggunakan Mininet dan ONOS controller pada Ubuntu, lalu dilakukan analisis terkait pengaruh QoS pada SDN. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai konsep dasar. Yang pertama terkait Software Defined Network. Software Defined Network atau SDN merupakan teknologi terbaru yang merujuk pada konsep dalam mendesain, mengelola, serta mengimplementasikan jaringan, terutama untuk mendukung kebutuhan dan inovasi yang semakin kompleks. Konsep dasar dari SDN itu sendiri yaitu dengan melakukan pemisahan ataupun eksplisit antara kontrol dan forwarding plan. Kemudian melakukan sistem abstraksi dan mengisolasi kompleksitas yang ada pada komponen atau subsistem dengan mendefinisikan interface yang standar. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu jaringan komputer di mana bentuk koneksi-koneksi antar perangkat komputer saling terhubung secara langsung satu dengan yang lainnya dalam satu jaringan. Dalam topologi mesh, masing-masing perangkat komputer dalam satu jaringan dapat saling berkomunikasi langsung karena saling terhubung satu sama lain, atau bisa disebut dengan dedicated link. Selanjutnya yaitu Mininet. Mininet menyediakan tempat pengujian virtual dan lingkungan pengembangan untuk SDN. Mininet memungkinkan pengembangan SDN pada laptop ataupun PC, dan desain SDN dapat bergerak mulus antara Mininet, penggunaan pengembangan yang murah dan efisien, dan perangkat keras nyata yang berjalan pada kecepatan mini dalam penerapan langsung. Lalu ada ONOS controller. ONOS atau kepanjangannya yaitu Open Network Operating System, merupakan sistem operasi jaringan SDN yang terbuka atau open source,
ditujukan terutama untuk jaringan operator atau carrier grade service provider. ONOS didesain dengan filosofi HA atau high availability dengan kinerja tinggi dan kemampuan scale out yang baik. Selanjutnya ada quality of service. Quality of service atau QoS merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan. Adapun parameter yang digunakan yaitu ada throughput, kemudian packet loss, delay, dan juga jitter. Selanjutnya yang ketiga itu adalah model dan perancangan sistem. Nah, berikut adalah topologi yang kelompok kami buat. Di sini terdiri dari 6 host dan juga 6 switch dengan 1 controller sistem simulasi. Lalu selanjutnya itu akan dilakukan perancangan topologi mesh pada mininet. Jika berhasil, maka akan dilakukan penambahan controller dengan menggunakan ONOS controller. Setelah itu kita melakukan instalasi Wireshark. Jika sudah berhasil, maka akan ditentukan penentuan variabel pengujian, lalu setelah itu dilanjutkan pengambilan data, dan yang terakhir adalah melakukan analisis data. Nah, berikut QoS yang sudah ditetapkan atau tip horn-nya. Untuk kategori throughput sendiri itu ada bad, poor, fair, good, dan excellent. Itu tergantung throughput yang dihasilkan. Terus untuk kategori delay-nya itu ada 4, ada poor, medium, good, dan perfect. Untuk kategori paket loss-nya itu ada 4, ada poor, medium, good, dan perfect. Dan kategori jitter-nya itu juga ada 4, ada poor, medium, good, dan perfect. Nah, kalau sudah ditentukan topologi yang dibuat, minitnya hasilkan terhubung dengan ONOS controller, maka pada web ONOS controller akan muncul topologi seperti gambar yang tertera di presentasi. Ini berarti itu antara mininet dan kontrolnya itu sudah berhasil terhubung. Nah, jika sudah berhasil terhubung, maka yang pertama itu kita akan menentukan QoS-nya. QoS pertama itu ada throughput. Jadi rumus throughput itu adalah jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengirim. Untuk jumlah data yang dikirim itu ada 5290 66434 dibagi dengan 13,749. Maka throughput yang dihasilkan itu adalah 38,48 Mbps. Selanjutnya yaitu parameter paket loss, di mana rumus untuk menghitung paket loss yaitu paket data yang dikirim dikurangi dengan paket data yang diterima dikali 100, kemudian dibagi paket data yang dikirim. Di sini paket data yang dikirim sejumlah 14.483 dikurang paket data yang diterima yaitu 14.374, kemudian dikali 100 dan dibagi 14.483 dan didapatkan nilainya sebesar 0,75%. Kemudian selanjutnya ada delay. Delay ini kita hitung dengan rata-rata delay-nya. Jadi rumusnya rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Di sini kita dapatkan total delay-nya sebesar 13,749 detik, kemudian dibagi total paket yang diterima sebesar 14.374 dan didapatkan rata-rata delay-nya 0,95652 milisecond. Selanjutnya yaitu jitter. Jitter ini merupakan variasi dari delay, setiap delay yang satu dengan delay setelahnya. Untuk memproses jitter ini kita harus mengurangkan antara delay yang kedua dengan delay yang pertama. Dan kami mengolah ini melalui Excel, jadi didapatkan nilai akhir seperti berikut. Dengan rumus jitter yaitu total variasi delay dibagi dengan total paket yang diterima. Di mana total variasi delay-nya didapatkan sebesar 28,665 second, kemudian dibagi 14.374 dan didapatkan nilai jitter sebesar 1,994 milisecond. Dari hasil analisis dapat kami simpulkan untuk throughput kami mendapat nilai 38,48 Mbps di mana standar QoS-nya mendapatkan kategori excellent. Untuk packet loss mendapatkan nilai 0,75% dengan kategori good. Delay mendapatkan nilai 0,95652 milisecond dengan kategori perfect. Serta jitter mendapatkan nilai 1,994 milisecond dengan kategori good. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.